Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibasmi Faros Altof dengan NIM A11-2020-12662, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mendemokan tugas akhir untuk UAS mata kuliah pemrograman berbasis objek. Di sini saya diberi dua pilihan tema. Yang pertama ada chatbot, yang kedua ada aplikasi PKKP. Dan saya memilih tema yang kedua, yaitu aplikasi PKKP. Ketentuannya itu yang pertama ada login user, yang kedua ada main menu berisikan master, transaksi, laporan, dan utility. Yang ketiga ada pendataan peserta, user, kabupaten, kelurahan, dan kecamatan. Lalu ada transaksi seleksi administrasi dan transaksi penilaian, tertulis, dan wawancara. Lalu yang terakhir ada laporan peserta, laporan seleksi administrasi, laporan nilai, dan laporan peserta yang lolos, sesuai dengan ranking dan kuota. Lalu, di sini saya menggunakan tools NetBeans IDE 8.2 dan database-nya menggunakan PHP-MyAdmin. Kita coba jalankan programnya. Pertama kali kita akan masuk ke dalam bagian login. Nah, ini loginnya sudah muncul, halaman loginnya berisikan username ID, password, lalu ada button. Untuk akunnya, di sini kita udah ada 4 akun dengan name ini di user ID lalu password. Kita coba menginputkan data SIBA dengan password 12662. Kita coba menginputkan passwordnya dengan nilai yang salah dulu. Nah, jika inputan yang kita masukkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam database, itu akan muncul informasi bahwa username atau passwordnya itu tidak cocok. Karena yang benar dari password untuk user ID SIBA adalah 12662. Ketika berhasil, kita nantinya akan masuk atau akan berada di dalam halaman menu. Nah, ini adalah halaman menu dari aplikasi PKKP. Di sini ada master data, ada transaksi, ada laporan, dan utility. Di master data sendiri itu ada beberapa bagian. Yang pertama, data peserta, data user, data kabupaten, data kecamatan, data kelurahan, dan logout. Lalu yang kedua ada transaksi seleksi administrasi, transaksi penilaian. Lalu ada laporan, ada 4 bagian laporan. Yang pertama laporan peserta, laporan seleksi administrasi, laporan penilaian, dan laporan peserta lolos. Yang pertama kita akan ke data peserta terlebih dahulu. Di data peserta ini ada data ID peserta, ada nama, kabupaten, kecamatan, kelurahan, nomor telepon, surat kesehatan, dan NIK. Lalu di sini akan ada tabel untuk datanya dan ada button-button seperti button tambah, simpan, hapus, batal, edit, dan keluar. Sekarang kita coba inputkan datanya.
ini datanya bisa sesuai kehendak ya. Nomor teleponnya diarang aja. Lalu di sini surat kesehatan ada pilihan ya ada atau tidak. Kita ada aja. Lalu NIK-nya. Nah, ini setelah semua datanya terisi, kita bisa simpan. Di sini udah muncul data ID keempat P04 dengan atas nama si PSMI. Nah, ini sudah ada. Lalu kita coba edit. Kita edit kelurahannya jadi Rawaboni. Nah, lalu kita simpan. Nah, untuk atas nama si PSMI kelurahannya udah berubah jadi Rawaboni. Kita lihat coba di database form peserta. Nah, ini adalah database yang menampung informasi-informasi yang kita inputkan di form. Nah, setelah ini kita coba hapus. Kita hapus data dari Dava. Siba aja, data dari Siba kita hapus. Nah, ini juga berhasil terhapus. Di database juga pastinya sudah terhapus. Selanjutnya ada data user. Ini adalah tampilan dari formulir user. Ada nomor, ID user, nama, dan password. Kita coba tambahkan. Dengan ID user Bagas, lalu namanya Bagas. Oh, kita ID-nya Bagas. Bagas Uyuy. Lalu passwordnya kita kasih 098. Kita simpan. Nah, ini user ID-nya itu kepanjangan. Jadi kita coba pendekkan Bagas UU. Lalu kita simpan. Nah, ini sudah berhasil tersimpan. Kita coba edit. Kita coba edit dia namanya BGS gitu aja. Nah, kita simpan. Nah, ini juga sudah berubah. Awalnya jadi dari Bagas menjadi BGS. Nah, lalu kita coba hapus. Nah, data yang kelima juga sudah terhapus. Selanjutnya kita ke data kabupaten. Nah, ini tampilannya formulir kabupaten, ada ID kabupaten dan nama kabupaten. Kita coba tambah. Nah, datanya sudah termasuk, ada Kabupaten Blora. Lalu kita coba edit. Proses editnya juga berhasil. Kita coba proses hapus. Proses hapusnya juga sudah berhasil. Selanjutnya kita ke data kelurahan. Nah, ini adalah tampilan dari data kelurahan. Ada ID kelurahan, nama kelurahan, dan button-button. Lalu di sini kita coba tambah 05 dengan kelurahannya. Lalu kita simpan. Nah, ini datanya juga sudah masuk. Berarti prosesnya sudah
berjalan. Lalu kita selanjutnya ke data transaksi. Di sini ada dua jenis transaksi, ada administrasi dan penilaian. Kita ke administrasi terlebih dahulu. Nah, kita bisa di dalam administrasi ini mencakup informasi, ada nomor transaksi, tanggal, ada ID peserta, nama peserta, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan nomor telepon. Lalu biayanya di sini dipatok 100.000 dan juga ada status. Status ini akan menampilkan teks lulus atau tidak lulus berdasarkan dengan administrasi yang telah dilakukan. Jadi jika bayarnya itu kurang dari 100.000, maka statusnya itu tidak lolos. Jika lebih atau sama dengan 100.000, maka statusnya akan lolos. Lalu di sini juga ada text area untuk menampilkan data-data yang dicetak nantinya. Di sini kita coba tambah, lalu kita pilih data, kita menggunakan data CBS-MIM. Lalu ini ada nomor transaksi yang ke-17 karena sudah transaksi ke-17. Lalu ada, kita coba masukkan bayar. Lalu kita simpan. Nah, datanya berhasil disimpan karena transaksinya itu lebih atau sama dengan 100.000. Di sini kita memasukkan 200.000, jadi kembaliannya ada 100.000. Lalu datanya juga sudah muncul. Di sini kita coba untuk cetak. Kita lihat. Nah, di sini muncul pop-up untuk printnya. Kita coba print. Administrasi, kita tuliskan administrasi terbaru. Nah, ini prosesnya sudah berhasil. Jika kita menginputkan biayanya itu kurang dari 100.000, itu hasilnya akan ada pop-up bahwa jumlah bayarnya itu lebih kecil dari totalnya. Jadi kita diharap untuk mengulangi proses. Kita coba lihat hasil dari tadi ya, cetaknya. Ada data administrasi terbaru. Nah, ini adalah data administrasi terbaru. Ada tulisan nota administrasi, ada nomor administrasinya, lalu ada tanggal, ada total pembayaran, dan ada keterangan-keterangan penjelasnya dari tabelnya tadi. Nah, lalu kita ke bagian penilaian. Nah, di transaksi penilaian ini ada nomor penilaian, ada tanggal, ada status. Nah, status ini juga akan menampilkan teks berupa lulus atau tidak lulus dari berdasarkan nilai totalnya. Jadi, jika total nilainya itu lebih dari 80, maka statusnya akan lolos. Jika kurang dari 80, maka statusnya tidak lolos. Lalu di sini juga ada nilai wawancara dan nilai tertulis. Nilai totalnya ini didapatkan dari nilai wawancara ditambah nilai tertulis, lalu dibagi 2. Di sini juga ada data diri dari peserta, ada ID, nama, dan nomor telepon, lalu ada button untuk menghitung nilainya, lalu ada tabel dan
ini untuk menampilkan cetaknya. Lalu kita coba tambah. Nah, di sini kita coba itemnya si B juga. Lalu kita coba nilainya. Nah, dengan nilai 11 dan 14 ini seharusnya statusnya akan menampilkan tidak lolos. Kita coba hitung. Nah, statusnya benar tampil tidak lolos. Lalu kita coba 88 sama 97. Kita coba hitung. Nah, ini dengan total nilai 92 lebih dari 90, maka statusnya adalah lolos. Kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Nah, ini sudah ada di tabel dan juga di database. Kita coba lihat di database ya. Jadi database-nya ada penilaian. Nah, ini adalah data-data yang sudah masuk ke dalam database. Lalu ada data, tadi juga ada data kabupaten, ada kecamatan, dan juga ada, ini adalah kelurahan. Ini untuk usernya. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian ini kita coba cetak dulu ya. Kita coba cetak. Nah, ini nggak usah. Prosesnya seperti tadi yang untuk cetaknya. Nah, ini ada nota penilaian, ada nomor penilaiannya, lalu tanggal, ada skor akhirnya, lalu ada status dan juga keterangan nilai wawancara dan data diri peserta. Untuk laporan, di sini ada laporan peserta dan laporan ini juga seperti apa yang ada di dalam database. Di sini saya menggunakan Jasper untuk e-reportnya, lalu ada data dari administrasi dan keterangan-keterangan di tabelnya, lalu ada data laporan penilaian, dan ada laporan peserta lolos. Ini hanya mengambil data peserta yang lolos saja, baik administrasi maupun penilaiannya, dan didasarkan dengan ranking dan juga kuota yang ada. Lalu di sini kita juga bisa melakukan ekspor data ke dalam Excel. Kita contohnya ke sini. Nah, ini kita akan ekspor data daftar peserta. Nah, di sini ekspor data sukses. Kita coba lihat. Nah, di sini ada data peserta. Nah, ini data pesertanya sudah tampil. Jadi untuk datanya ini bisa diekspor juga ke Excel. Lalu kita coba lihat database-nya. Di sini saya membuat database dengan nama PKKP. Lalu di sini ada administrasi untuk detailnya. Lalu ada untuk penyimpan kabupaten, kecamatan, kelurahan, peserta, lalu ada penilaiannya, dan ada user. Sekian demo aplikasi PKKP yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.